Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pribadi lemah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita membicarakan tentang pribadi lemah, ini sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang pribadi egois, Pak Paul. Nah, supaya para pendengar juga bisa mempunyai gambaran yang jelas antara pribadi egois dan pribadi lemah, Pak Paul mungkin bisa uraikan secara singkat apa yang kita perbincangkan beberapa waktu yang lalu. Pribadi egois adalah pribadi yang melihat segala sesuatu dari kacamatanya. Dia tidak bisa memahami pikiran orang, perasaan orang. Jadi selalu menuntut orang untuk mengikuti pendapatnya. Pribadi egois juga adalah pribadi yang mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mempertimbangkan kebutuhan orang. Dia senantiasa mengedepankan kebutuhannya di atas kebutuhan orang. Itu sebabnya kita simpulkan bahwa pribadi yang egois, pribadi yang susah sekali untuk tulus. Sebab ujung-ujungnya adalah untuk kepentingannya sendiri. Nah, kita telah membahas tentang pribadi yang egois. Nah, sekarang kita akan melihat pribadi yang lemah atau yang kebalikannya dari egois. Secara sepintas, kita akan berkata kepribadian yang kebalikannya dari egois seharusnya kan baik. Nah, tapi yang kita mau bicarakan bukannya sisi yang baiknya itu, bukannya diri yang berimbangnya itu. Tapi kita mau membicarakan satu ciri yang ekstrim kebalikan dari egois, yaitu seseorang yang akhirnya kita katakan mempunyai pribadi yang lemah. Begitu lemahnya sehingga orang ini memang akan kesukaran untuk bisa berdiri sendiri di dalam hidup ini. Dan seolah-olah orang ini tidak mempunyai benteng. Selalu mudah runtuh, mudah diserang, mudah ambruk. Jadi tekanan-tekanan yang dihadapinya tidak bisa dihadapi. Akhirnya segala sesuatu yang dihadapinya itu tuh kalau menimbulkan tekanan atau stres akan membuat dia tercerai-berai, hancur berantakan. Nah, ini adalah ciri kepribadian lemah yang kita akan angkat pada saat ini. Ya, jadi sebenarnya baik pribadi yang egois maupun pribadi yang lemah ini sama-sama merugikan temannya atau relasi dari orang yang memiliki pribadi ini, Pak Mas. Betul sekali, sebab misalkan kita lihat sekarang pribadi yang lemah. Kalau dia itu tidak sanggup menghadapi tekanan dan dikit-dikit ambruk. Nah, orang akhirnya juga akan sulit ya untuk bisa bekerja sama dengan dia. Sebab yang namanya kerjasama seharusnya kan timbal balik. Saya ditolong, nanti saya menolong. Tapi orang-orang yang berkepribadian lemah ini seringkali tidak bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi apa yang dituntutnya dari orang selalu adalah pertolongan. Nah, kalau misalkan dia menghadapi problem, belum apa-apa, orang yang berkepribadian lemah akan berusaha untuk lari, menghindar. Nah, akhirnya orang-orang akan berkata, kok kamu selalu lari? Kok selalu menghindar? Nah, orang akhirnya juga susah untuk respect kepada dia. Karena kok terlalu mudah menghindar. Atau kalaupun menghadapi, belum apa-apa, sudah langsung hancur, ambruk lagi. Dan siapa yang nanti harus memunguti ambrukannya, kepingan-kepingannya? Orang lain. Siapa tuh yang nantinya harus menguatkan dia lagi? Ya selalu orang lain. Sehingga akhirnya orang lebih juga dekat dengan orang yang mempunyai kepribadian yang lemah. Ya, jadi sebenarnya orang yang berkepribadian lemah ini pun ada unsur egoisnya, Pak Paul, ya, minta diperhatikan sampai seperti itu ya. Seakan-akan dari luar tidak ya Pak Gunawan ya. Kan seolah-olah kan dia kan nggak banyak menuntut ya. Tapi ya ujung-ujungnya tetap ada tuntutan itu. Sebab ya dia mengharapkan orang selalu bisa memahami dan menolongnya.
Kenapa kita nggak mudah melihatnya secara langsung bahwa ada unsur egoisnya juga Pak Gunawan? Sebab memang orang-orang yang berkepribadian lemah cenderung bertanggung jawab. Ya, di permukaan itu cenderung bertanggung jawab. Mau mengurus yang ada di sekitarnya. Dan kalau ada yang nggak beres di lingkungannya, dia yang merasa bersalah. Jadi yang bukannya bagian dia untuk merasa bertanggung jawab, ya dia rasa itu tanggung jawab dia. Sehingga nanti dia yang merasa bersalah. Dia pikul beban orang-orang. Padahal itu bukan tanggung jawab dia untuk memikulnya. Nah, itu sebabnya lah kita nggak dengan mudah memang bisa melihat ujung-ujungnya sebetulnya ya untuk dia juga ya, meskipun tidak secara langsung. Sebab memang di permukaan yang sering tampak adalah itu sikap-sikap yang mudah bersalah karena terlalu banyak memikul tanggung jawab yang harusnya bukan tanggung jawab dia. Kalau begitu orang yang berkepribadian lemah ini emosinya seringkali berubah-ubah terus, Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Dia akan mudah sekali ya naik turun. Ntar marah, ntar sedih. Nah, kadang-kadang orang agak sukar ya untuk bisa memprediksi sebetulnya tuh arah perasaannya akan kemana. Suasana hatinya sekarang sedang apa. Nah, pertanyaannya, kenapa kok begitu ya? Karena memang dia sangat-sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan. Artinya, kalau lingkungan itu tuh memberikan kepadanya dukungan, nah dia akan makin senang, dia makin kuat. Tapi kalau lingkungan tidak memberikan dukungan yang diharapkannya, wah dia tidak suka. Kenapa? Sebab dia akan berkata, bukankah saya sudah memberi dan memberi dan memberi kepada orang-orang? Kok sekarang nggak ada yang mau memberi kepada saya? Dia marah. Dia merasa dia sudah berkorban. Dan memang dalam kadar tertentu dia berkorban. Jadi dia mengharapkan orang lain pun juga berkorban. Berkorban dan berkorban. Waktu enggak memberikan seperti yang diharapkan, dia juga marah. Jadi sebetulnya orang-orang yang mempunyai kepribadian lemah cenderung menghisap banyak ketidaksukaan, kemarahan. Dan dia sendiri tidak bisa melihat bahwa ini bukan bagian dia. Dan nggak apa-apa dia nggak harus berbuat apa-apa. Dia mau melakukannya. Dan waktu orang nggak membantu atau apa, dia marah lagi. Jadi emosinya memang sangat labil. Dan kecenderungannya untuk selalu cari aman rupanya Pak Pol ya? Betul. Memang mencari aman dengan cara ia bergantung atau bersembunyi di balik orang lain. Kenapa kok dia mencari aman? Karena memang pada dasarnya Pak Gunawan, orang yang berkepribadian lemah tidak bisa menghadapi hidup ini. Dia tidak memegang kendali penuh atas hidupnya. Dia memang merasa dia tidak sanggup mempunyai kemampuan untuk menghadapi tuntutan hidup. Nah, oleh karena itu dia lebih suka sebetulnya tuh bersembunyilah di belakang orang lain. Sehingga nanti orang lainlah yang maju di depan, orang lain nanti yang mengatasi problem-problem yang muncul. Nah, sehingga dia akhirnya aman di belakang orang lain. Ya Pak Pol, kalau orang mempunyai kepribadian yang lemah seperti itu, kan tentu ada penyebabnya dia, yang membuat dia sampai terbentuk menjadi orang seperti itu. Apa aja Pak Pol penyebabnya? Yang pertama adalah orang-orang ini biasanya adalah anak-anak yang kehilangan figur orang tua yang sehat dan yang kuat Pak Gunawan. Jadi mereka tidak mempunyai model ya, dan tidak mempunyai bahan serapan. Apa sih artinya menjadi orang yang kuat, yang sehat? Nah, artinya adalah orang yang bisa ya memikul tanggung jawab, bisa memilah-milah tanggung jawab, bisa juga menghadapi tekanan-tekanan hidup, tahu caranya bagaimana menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Nah, seharusnya kita sebagai anak melihat hal itu pada diri orang tua kita. Dan karena kita mengalami dan melihatnya, kita mulai menyerap keterampilan dan kekuatan-kekuatan itu. Namun bayangkan kalau kebalikannya yang terjadi. Si anak bukannya melihat orang tua mengatasi tekanan hidup, malah melihat orang tua ambruk tatkala menghadapi tekanan hidup. Dikit-dikit orang tua histeris, dikit-dikit orang tua nangis-nangis, dikit-dikit orang tua misalkan lari ke minuman keras,
Dikit-dikit orang tua lari dari rumah, menghindar dari problem. Apa yang si anak bisa serap dari situ? Tidak ada. Nah, akhirnya karena tidak ada yang bisa diserap, nggak ada modal yang positif, si anak sendiri tidak mengembangkan kemampuan itu. Dan kalau dia tidak menerima cukup kasih sayang dari orang tuanya, yang seharusnya menjadi bahan untuk membuat dirinya kuat, dia memang akan makin lemah dan makin lemah. Tidak punya keterampilan dan tidak punya kekuatan untuk menghadapi tekanan hidup itu. Tapi pada beberapa kasus itu ada anak yang sejak kecil itu ditinggal orang tuanya, entah karena meninggal atau karena ditinggal pindah gitu. Anak ini menjadi pribadi yang kuat, Pak Pol. Kok bisa begitu, Pak? Nah, dalam kasus yang tertentu, Pak Gunawan, ada anak-anak kehilangan figur kuat dari pihak orang tua, namun mendapatkannya dari orang lain. Tetap mesti ada yang dilihatnya. Sebab tidak mungkin dia menciptakannya sendiri sebetulnya. Tetap ada yang harus dilihatnya. Nah, kalau misalkan dia dirawat oleh kakeknya atau oleh pamannya, dan dia melihat ya ketangguhan-ketangguhan itu, atau dia dibesarkan di lingkungan di mana dia melihat orang-orang di sekitarnya tangguh ya menghadapi tekanan-tekanan hidup, dia bisa juga menyerap dari orang-orang lain itu, sehingga akhirnya dia mengerti cara-cara menghadapi masalah-masalah itu. Ya, jadi sebenarnya itu lebih baik anak ini ditinggal gitu ya orang tuanya dibandingkan dengan anak yang harus menghadapi tiap hari orang tuanya yang berkepribadian lemah gitu, Pak Pol. Betul. Jadi kalau si anak hidup dengan orang tua yang tidak memberikan contoh yang baik itu, dan dia memang sehari-hari melihat kelemahan tersebut, biasanya ini berdampak negatif, Pak Gunawan. Karena akhirnya inilah yang selalu diserapnya. Nah, dari sini kita juga bisa simpulkan satu hal yang lain, Pak Gunawan. Kalau orang tua terlalu ya melindungi anak, orang tua tuh tanpa disadari sebetulnya sedang menciptakan kepribadian yang lemah pada si anak. Si anak tidak pernah dibiarkan menghadapi hidup sendirian. Semua harus disortir, disaring oleh si orang tua. Dan nanti kalau ada apa-apa yang tidak beres, orang tua yang terjun membereskannya semua bagi anak. Anak akhirnya tidak memiliki kekuatan itu. Jadi, sekali lagi ini penting bagi orang tua untuk menyeimbangkan antara melindungi anak dan membiarkan anak. Ya, antara memproteksi anak dan melepas anak sendiri. Jangan sampai anak itu besar terus menerus kita proteksi, sehingga akhirnya dia seperti burung yang tidak pernah mengembangkan atau tidak pernah mempunyai sayap. Ya, tapi memang ada di dalam salah satu keluarga itu, Pak Pol ya, anaknya sudah tunggal. Anak ini sakit-sakitan sejak kecil gitu, Pak Pol. Sehingga oleh orang tuanya itu memang dilindungi secara berlebihan. Kadang-kala hal-hal ini memang susah dihindari, Pak Gunawan. Sebab anak datang ke dunia memiliki kondisi-kondisi tertentu. Itu betul. Jadi contoh Pak Gunawan ini nih sering terjadi. Ya, ada orang tua yang memang tanpa merencanakan akhirnya memberi perhatian yang berlebihan kepada anak tertentu karena kelemahan tubuhnya, kelemahan fisiknya. Nah, kalau kita udah menyadari ini sekarang, pentingnya bagi kita sebagai orang tua untuk ya memberikan kebebasan kepada anak. Biarkan si anak menghadapi hidup ya. Jangan sampai kita mengambil alih tanggung jawab itu daripadanya. Selama itu tidak membahayakan jiwanya gitu mungkin, Pak Pol ya. Betul, selama itu tidak membahayakan jiwanya. Ya, Pak Pol, ada anak itu yang sejak kecil itu seringkali pendapatnya tidak dihiraukan, bahkan disalah-salahkan terus. Itu bisa menjadi orang yang berkepribadian lemah enggak, Pak? Bisa juga, Pak Gunawan. Sebab apa yang dikatakannya tidak pernah benar, dianggap gagal terus-menerus. Akhirnya dia tidak mempercayai suara hatinya atau dirinya. Nah, ini nih yang kita katakan pada akhirnya dia tidak memiliki kepercayaan diri. Kenapa? Ya sebab dia tidak bisa mempercayai apa yang dirinya sendiri kemukakan. Apa yang dirinya sendiri pikirkan. Dia tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Sebab pada awalnya lingkungan, dalam hal ini orang tua, memang tidak mempercayai pikirannya itu. Nah, akhirnya dia ikut-ikutan. Dia sendiri pun tidak mempercayai dirinya itu. Dan belum apa-apa sudah meramalkan dia akan salah.
dia akan gagal. Nah, ini nih akhirnya akan melemahkan diri si anak. Dan yang satunya yang mirip adalah penolakan, Pak Gunawan. Ada anak-anak yang memang tidak berbuat apa-apapun sudah ditolak oleh lingkungan. Atau dalam hal ini oleh keluarganya. Karena misalkan, ya ciri-ciri fisiknya lah tidak sesuai dengan yang diharapkan lah. Kemampuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan lah. Sehingga belum apa-apa si anak sudah menerima penolakan-penolakan. Berarti apa? Dia tidak lagi bisa mendapatkan kekuatan dari orang tuanya. Penghiburan, ya, orang tua yang membesarkan hatinya waktu dia lagi kecil hati. Nah, itu semuanya itu akan terhilang dalam hidup dia. Seringkali anak-anak yang seperti ini goyah. Karena tidak pernah mendapatkan itu. Kekuatan-kekuatan dari orang tuanya. Nah, waktu dia besar, dia menjadi pribadi yang lemah. Ya, dan seringkali orang yang memiliki kepribadian yang lemah ini, kalau sudah dewasa, nampak sekali dia sangat rendah diri gitu, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Betul sekali. Jadi memang kelihatan nih dari caranya dia bersikap, berlaku, memperlakukan orang. Sepertinya tuh dia merasa dirinya ada yang nggak benar gitu ya. Ada yang nggak layak untuk diberikan kepada orang. Jadi merasa ada yang nggak benar sehingga dia rasanya malu dengan dirinya sendiri. Ya, bahkan untuk diajak duduk bersama-sama aja harus dipaksa-paksa gitu kadang-kadang. Betul sekali. Dia merasa, enggak. Hanya untuk menghindari terjadinya pembicaraan yang dia tidak bisa ikuti atau dia merasa dirinya tidak mampu lagi atau bagaimana ya Pak? Betul. Yang sebetulnya seharusnya mengundang iba ya dalam diri kita bersama dengan orang yang mengalami semua ini. Sebab sesungguhnya dia sendiri pun tidak mau seperti ini. Sesungguhnya. Kalau memungkinkan dia ingin bangkit dan menjadi sama seperti orang lain. Tapi memang dia tidak mempunyai kekuatan itu, Pak Gunawan. Dan kita kalau nggak mengerti langsung kan akan memarahi dia dan berkata, kamu kok takut, kamu kok nggak percaya diri kamu yang maju saja, hadapi saja, dan sebagainya. Nah, kita luput melihat masalah dari kacamatanya dia. Sebab memang dari kacamatanya dia, menurut dia tidak mempunyai modal itu, tidak mempunyai kekuatan itu. Iya, dan itu kalau dipaksakan pun, itu dia bisa kelihatan secara fisiknya misalnya berkeringat dingin, lalu ngomongnya juga terputus-putus dan sebagainya itu kelihatan. Dan itu sangat mengganggu Pak, sebenarnya di dalam suatu komunitas itu. Betul sekali. Dan dia pun tahu bahwa orang melihat dia seperti ini Pak Gunawan. Sehingga dia pun sebetulnya itu mencoba menghindar dari situasi yang seperti ini. Dia tidak mau dilihat orang gugup, ketakutan. Makanya dia mencoba menghindar pada akhirnya. Nah, waktu dia melihat dirinya seperti itu dan dia sadari orang pun melihat dirinya seperti itu, makin dia terpuruk. Makin merasa dirinya itu tuh, waduh ilah bermasalah luar biasa. Makin lemah dianya. Nah, biasanya memang inilah siklusnya Pak Gunawan. Tapi sebenarnya masalah ini bisa diatasi atau enggak Pak? Sebetulnya bisa Pak Gunawan ya. Nah, misalkan nih ya, yang pertama yang kita lakukan adalah, kita memang harus memberi bantuan kepada dia. Nah, jadi keliru lah kalau kita ini berkata, justru dengan orang seperti ini, biarkan sendirian, dia hadapi semuanya. Justru enggak. Sebab kalau kita baru bertemu dengan dia di usia dewasa, berarti dia memerlukan waktu yang masih panjang untuk bisa membangun dirinya. Nah, dia tidak bisa membangun dirinya sendirian. Jadi, kesimpulannya adalah memang dia memerlukan orang lain. Nah, tugas kita memang menolongnya menghadapi tantangan hidup itu. Beritahu dia caranya. Kemudian berikan dia dorongan. Dan berikan dia dorongan. Kita katakan, kita akan mendoakan dia. Kita berikan perhatian lagi. Kita minta dia mencoba melakukannya lagi. Dengan kata lain, kita memang harus bersama dia. Sebab sendirian, udah pasti dia akan runtuh. Maka kita mesti bersama dia. Tapi prinsipnya, kita bersama menghadapi. Jangan kita membiarkan dia lari. Kita katakan, saya akan bersama kamu. Tapi kita mesti hadapi bersama-sama. Ya, dan dari pihak yang bersangkutan itu harus mau menghadapi masalah itu, Pak. Kalau dia sudah tidak mau, memang sulit, Pak, dipaksa-paksa. Betul. Dan memang meyakinkan dia untuk mau susah, Pak Gunawan. Maka kita harus yakinkan bahwa kita akan bersama dia.
kita akan mencoba menolongnya. Sehingga dia tahu bahwa kalau sampai ya dia harus menemukan jalan buntu. Nah, kita akan berada di situ bersama dia untuk bisa memecahkan masalahnya juga. Nah, jadi itu langkah pertama memang perlu ya kita itu tuh menolong dia. Tidak bisa menyuruh dia terjun sendirian. Ya, dan seringkali yang dikemukakan itu kekhawatiran akan banyak hal yang bakal dihadapi walaupun itu belum tentu menjadi kenyataan itu. Dia sudah khawatir dulu, Pak. Betul. Karena dalam bayangan dia tuh dia pasti gagal, Pak Gunawan. Jadi belum apa-apa dia sudah pikirkan faktor-faktor yang akan nanti menghambat dan menggagalkan dia. Nah, ini membawa kita kepada langkah kedua, yaitu kita mesti menolongnya melihat problem satu persatu. Ya, melihat tugas atau apa yang harus dilakukannya satu persatu. Kita tekankan prinsip pokoknya setiap hari mempunyai persoalannya atau kekhawatirannya sendiri-sendiri. Jadi jangan pikirkan 10 hari di muka. Berarti kalau 10 hari di muka ya 10 problem. Pikirkan 1 hari saja. Nah, ini nih yang penting dia sadari. Sebab kecenderungannya orang-orang yang berkepribadian lemah cepat merasa tertindih. Belum apa-apa udah merasa tenggelam dalam problemnya. Nah, kita yang mesti menolong dia menguraikan problem itu. Nah, langkah pertama kamu gini, langkah kedua kamu gini, udah selesaikan ini dulu. Kalau udah selesai ini, nanti besok kita bicarakan lagi langkah berikutnya. Jadi awal-awalnya kita yang memang harus menolong, membelah-belah problem, Pak Gunawan. Sehingga lebih bisa dicerna olehnya dan menjadi kepingan-kepingan yang kecil yang dia bisa selesaikan. Padahal sebenarnya dalam kehidupan ini sulit untuk menyelesaikan persoalan itu satu demi satu. Datangnya itu kadang-kadang persoalan datang secara berbarengan gitu, Pak Bal. Memang persoalannya bisa jadi memang ya beberapa, Pak Gunawan, dan banyak, betul. Namun dalam penyelesaiannya ini nih tugas kita untuk menolongnya melihat satu persatu. Jadi kita katakan besok kita akan lihat problem yang satunya. Hari ini kita hanya melihat problem ini. Jangan pikirkan problem kedua sekarang ini. Jadi itu tuh yang kita mau ajarkan kepada dia. Sebuah cara berpikir yang berbeda. Karena dia biasanya melihat semua sekaligus, Pak Gunawan. Nah, kita menolongnya untuk menyusunnya saja. Menyusunnya sehingga dia akan memandang satu demi satu. Nah, itu kalau dia harus menyelesaikan, kita sudah membantu menyusunnya, Pak Bal ya. Dan masalah itu kan ada yang mudah diselesaikan dan yang agak berat diselesaikan. Biasanya yang mana yang didahulukan, Pak Bal? Diberikan kepada dia masalah yang lebih berat atau yang lebih ringan untuk diselesaikan lebih dulu? Prinsipnya selalu memberikan kepada dia problem yang ringan. Karena dengan dia bisa menyelesaikan satu tantangan yang ringan, itu akan membuat dia lebih percaya diri. Dia merasa dirinya lebih kuat. Nah, ini menjadi bekal atau modal bagi dia menyelesaikan problem lain yang sedikit lebih berat. Jadi selalu awal-awalnya ya kita pecah-pecahkan problem dan kepingan yang ringan itulah yang pertama-tama dia mesti selesaikan. Seperti apa tuh ringannya, simpelnya? Misalkan Pak Gunawan, kita memintanya untuk menelpon seseorang. Misalkan begitu saja dah. Hari ini pokoknya saya minta kamu untuk menelpon orang ini dan mengatakan ini dulu. Ya, tentang yang lain-lainnya besok kita bicarakan lagi. Tapi hari ini kita fokuskan pada ini aja dah. Nah, seperti itu tuh sederhananya. Menolong orang yang memang berkepribadian lemah. Ya, untuk nelpon itu aja sudah merupakan sesuatu yang berat buat dia. Misalnya ada orang ini adalah seorang berkepribadian lemah, Pak Bal ya. Dan dia sedang membutuhkan pekerjaan. Ada teman memang yang mungkin bisa menyediakan pekerjaan, tapi dia harus menelpon. Untuk melakukan menelpon ini aja dia sudah kesulitan, Bapak. Seringkali itu terjadi, Pak Gunawan. Ya, ini yang seringkali membuat kita frustrasi ya. Kok nelpon saja tidak mau. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berada di situ dengan dia dan berkata, yuk, sekarang kita telepon orang ini. Yuk, saya yang coba teleponkan dia, nanti kamu langsung ngomong ya. Jadi, awal-awalnya tuh kita memang harus seperti itu, Pak Gunawan. Memberi bantuan sepraktis dan selangsung mungkin. Kekhawatirannya adalah orang itu jadi bergantung pada kita gitu loh, Pak. Kita menjadi sesuatu yang membebani dia untuk dia terus tergantung pada kita. Ini ada kekhawatiran itu. Dan ada kecenderungan yang kuat. Karena seperti tadi kita bahas, mereka memang senang
bergantung pada orang lain. Sebab dengan cara itulah orang lain yang nanti harus menyelesaikan problem untuk dia. Jadi kecenderungan itu sangat kuat, Pak Gunawan. Itu sebabnya dalam upaya kita menolong dia, kita selalu tuh harus jeli melihat. Ini nih memang dia perlu atau dia memang nggak mau. Nah, perlahan-lahan tuh kita mesti memberanikan diri untuk berkata, kalau kamu tidak kerjakan ini, saya tidak bisa kerjakan. Kamu harus ambil ini langkah. Dan kita menahan diri untuk memberikan bantuan itu kepadanya. Jadi kadang-kadang kita harus menarik diri kita dan memaksa dia untuk melakukannya. Atau mungkin orang yang mendampingi dia harus berganti-ganti gitu, Bapak. Nah, ini ide yang baik juga. Jadi jangan hanya satu orang. Karena kalau satu orang akhirnya bergantung pada satu saja. Ini ide yang baik sekali, Pak Gunawan. Iya. Dan apakah dalam hal ini tentu orang yang berkepribadian lemah ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Itu kita yakini dengan benar. Tuhan yang hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Nah, apakah ada firman Tuhan, Pak Paul, yang Pak Paul ingin bagikan untuk menolong orang-orang yang berkepribadian lemah? Saya akan bacakan dari Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, prinsip yang terkandung dalam firman Tuhan di sini adalah, berilah. Orang yang memberi akan makin hari makin mempunyai. Tapi orang yang tidak mau memberi, makin hari makin kekurangan. Nah, orang yang berkepribadian lemah hanya siap menerima, tidak mau memberi. Nah, kita harus ingatkan, mestilah belajar memberi. Mestilah belajar melakukan. Makin melakukan, makin kuat. Makin memberi, makin mempunyai. Jangan berpikir biarkan orang lain saja dan dia hanya bergantung pada yang lain. Makin dia bergantung, makin nggak berbuat apa-apa. Makin kekurangan dan makin kekurangan. Nah, ini firman Tuhan saya kira cukup jelas, ya, mendorong semua orang untuk menjadi lebih aktif, ya, dan tidak pasif. Ya, itu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk terus memotivasi para murid, para rasul, dan kita semua, Pak Paul, ya. Betul. Menjadi orang-orang yang bukan berkepribadian lemah, tetapi yang kuat, gitu. Betul. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pribadi lemah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.